Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalumo Subihardi SPD, mengajar di SMA Negeri 1 Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti dari platform Merdeka Belajar, dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum itu perlu berubah. Bapak dan Ibu guru, mari kita pahami kembali tentang apa itu kurikulum. Kurikulum dapat kita pahami melalui dari pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bapak dan Ibu guru, kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan saya uraikan tentang masing-masing komponen tersebut. Di antaranya adalah 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Dan kurikulum merupakan suatu program untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, dalam kurikulum, suatu sekolah telah terkandung tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, komponen materi. Materi kurikulum merupakan isi kurikulum. Undang-Undang Pendidikan menetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, komponen strategi atau metode. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan dan penyuluhan, dan dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan, seperti sistem pengajaran modul, paket, dan lain-lain. 4. Komponen organisasi. Organisasi adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka-kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan pada siswa. Dan yang kelima, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum karena dengan evaluasi dapat diperoleh informasi akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan informasi itu, dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran kesulitan, dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan. Perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Bagi seorang guru, tentu bertanya-tanya, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Pengaruh pembaharuan kurikulum sangat banyak sekali penyebabnya. Pada tahun 2004, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006, kurikulum berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2013, berubah lagi menjadi kurikulum 2013. Dan saat ini
Yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Adapun beberapa alasan mengapa kurikulum yang kita gunakan itu selalu berubah, ada 3 alasan yang utama. Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selain itu, saat ini ada beberapa isu baru atau kekinian yang menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunianya yang saat ini penuh dengan tantangan. Antara lain adalah 1. Perubahan iklim global. 2. Teknologi digital. 3. Transformasi budaya. Dan 4. Industri multinasional. Untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut diperlukan 3 pilar. Siapakah ketiga pilar pendidikan tersebut? Di antaranya adalah yang pertama, orang tua. Kedua, sekolah. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, marilah kita perhatikan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan dengan kebutuhan mereka. Kita sebagai guru, kita harus terus belajar mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang kurikulum. Di antaranya adalah 1. Kebutuhan. 2. Pendapat. 3. Pengalaman. 4. Hasil belajar. Dan yang kelima, kepentingan. Adapun transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Inilah yang menjadi pilar dari pelajar Pancasila. Perlu kita pahami, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid sesuai kebutuhan mereka. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak aksi nyata saya tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum itu harus berubah. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.